Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan gagal jantung bersama dosen pembimbing Ibu Nur Hayati Eskep Nurse Master of Science. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri ya. Yang pertama ada Ade Wayudi, ada saya sendiri, ada Rizky Febrianti, Denisa Anggraini, Reforman Alvarez, dan Susilawati. Apa itu congestive heart failure? Atau disingkat dengan CHF, adalah ketidakmampuan otot jantung memompa sejumlah darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. CHF adalah sebuah kondisi dari konstikuler di mana jantung tidak bisa memompa darah secara aktual untuk memenuhi resiko gagal jantung, kebutuhan metabolisme dari jantung tubuh. Anatomi fisiologi. Yang pertama definisi jantung. Jantung adalah sebuah organ dalam atau organ internal yang mempunyai ukuran sebesar genggaman tangan dengan berat kurang lebih 250-300 gram, berongga di bagian tengahnya dan berbentuk kerucut yang mana tersusun atas jaringan otot jantung yang sifatnya involunter atau tidak sadar. Yang kedua, letak jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada, berposisi di tengah, condong ke kiri, berbatasan kanan dan kiri dengan paru-paru, berbatasan dengan otot diafragma, terletak di sebuah ruang atau celah di antara paru-paru kanan dan kiri, yang disebut sebagai ruang mediastinum. Yang ketiga yaitu lapisan penyusun dinding jantung. Yang pertama ada epikardium atau lapisan terluar, yang kedua ada lapisan miokardium adalah lapisan dinding kedua, dan yang ketiga adalah lapisan miokardium atau yang paling dalam. Selanjutnya ruang jantung. Yang pertama ada serambi jantung atau atrium janin atau antrium. Berfungsi menampung darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis untuk atrium kiri dan pembuluh darah vena cava untuk atrium kanan. Yang kedua ada bilik jantung atau ventrikel jantung atau ventrikel. Berfungsi menampung darah yang berasal dari ruang antrium dan kemudian memompanya keluar melalui pembuluh darah aorta untuk ventrikel kiri dan pembuluh pulmonalis untuk ventrikel kanan. Sekat jantung yaitu terbagi menjadi sekat atriorum yang memisahkan ruang atrium kanan dan kiri yang berfungsi memisahkan darah bersih dan darah kotor dalam jantung. Yang kedua ada sekat atrioventrikulasi, yaitu sekat yang memisahkan ruang ventrikel kanan dan kiri yang berfungsi memisahkan darah kotor dan darah bersih di dalam jantung. Yang ketiga ada sekat atrioventrikulasi, yaitu sekat yang memisahkan atrium kanan dan kiri dengan ventrikel kanan dan kiri di sekat. Inilah terdapat dua kutub jantung, yaitu kutub nitra kiri dan kutub tricuspidalis di kanan. Dan anatomi yang terakhir yaitu ada katup jantung, yang terdiri dari katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, katup seminolaris ulmanolis, dan katup semilumaris. Etiologi. Penyakit yang menyebabkan kerusakan atau beban berlebih pada kemampuan pompa jantung menyebabkan gagal jantung. Faktor-faktor pemicu atau eksaserbasi penting untuk dipertimbangkan adanya faktor yang memperberat. Ada aritma, masalah dengan obat, anemia, infeksi, dan penyakit tiroid. Patofisiologi. Gagal jantung merupakan sindrom. Walaupun penyebabnya berbeda-beda, namun bila tidak memiliki gejala, tanda dan patofisiologi yang sama, curah jantung yang tidak adekuat menstimulasi mekanisme kompensasi yang mirip dengan respon terhadap hipofemilia. Kita lanjutkan dengan manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Yang pertama ada dyspnea, ada batuk, mudah lelah, endema ekstremitas, dan anoreksia. Komplikasi terdiri dari edema pulmoner akut, hiperkemia, perikarditis, anemia, aritmia, gagal jantung, dan kerusakan metabolik atau tromboembolisme. Asuhan keperawatan dengan klien CHF. Kasus, seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, mengeluh sesak napas, sering berdebar, batuk cepat setelah beraktivitas dan lemah. Dari data pengkajian didapatkan suara jantung 53, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 55 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Pasien tampak sianosis. Hasil pemeriksaan penunjang terlihat gambaran EKG aritmisa. Klien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, namun klien memiliki riwayat jantung di keluarganya. Untuk data klien, bisa kalian baca sendiri ya yang tertera mulai dari nama, umur, sampai ruangan. Riwayat kesehatan pasien.
Keluhan utama, klien mengatakan atau mengeluh sesak nafas, sering berdebar, batuk, cepat lelah setelah beraktivitas dan lemah. Alasan masuk rumah sakit, klien datang ke rumah sakit karena mengeluh sesak napas, sering berdebar, batuk, cepat lelah setelah beraktivitas dan lemah. Riwayat penyakit sekarang, keluhan pasien mengatakan sesak nafas, sering berdebar, batuk, cepat lelah setelah beraktivitas dan lemah. Riwayat masa lalu, klien mengatakan sebelumnya tidak mempunyai riwayat penyakit. Kita lihat pada data laboratorium pada tanggal 28 bulan 10 2021 pada jam 10 dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG dengan hasil aritma, interpretasi tidak normal. Pengkajian 14 subbidang kategori diagnosis keperawatan atau SDKI. Yang pertama fisiologis, respirasi, DS mengeluh sesak napas, batuk. DO, pernapasan 30 kali per menit. Pada sirkulasi, DS mengeluh sering berdebar. Dengan DO, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 55 kali per menit, bunyi jantung, suara jantung S3, sianosis ada sianosis. Dilanjutkan dengan aktivitas dan istirahat. DS mengeluh cepat lelah setelah beraktivitas. Pada DO, aktivitas perlu pengawasan, penurunan kekuatan otot atau ROM. Untuk selanjutnya, bisa kalian lihat sendiri pada tabel, tidak semua subkategori terdapat data subjektif dan data objektifnya. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan gambaran EKG aritmia. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi ditandai dengan sianosis. Yang ketiga, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan dyspnea atau sesak nafas. Dan yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen ditandai dengan mengeluh lelah. Yang terakhir yaitu intervensi keperawatan sesuai dengan SDKI, SLKI, SIKI. Oh iya, jika tulisannya kurang jelas bisa lihat di makalah yang udah kami kirim ya. Diagnosa yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan gambaran EKG aritmia. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 8 jam, diharapkan kriteria hasil 1. Kekuatan nadi perifer meningkat. Yang kedua, brakiardi menurun. Yang ketiga, suara jantung S3 menurun. Dan yang keempat, tekanan darah membaik. Intervensi keperawatan, observasi, identifikasi tanda primer dan sekunder penurunan curah jantung. Terapeutik, pastikan pasien semi-fouler atau fouler. Edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Kolaborasi, kolaborasikan pemberian aritmia jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi ditandai dengan sianosis. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 8 jam, diharapkan kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran meningkat, 2. Dyspnea menurun, 3. Sianosis membaik, 4. Pola napas membaik. Terapi oksigen, observasi, monitor kecepatan aliran oksigen. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas. Edukasi, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Kolaborasi, kolaborasikan penentu dosis oksigen. Untuk diagnosa yang ketiga, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan jalan napas, ditandai dengan dyspnea atau sesak napas. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 8 jam, diharapkan kriteria hasil 1. Ventilasi meningkat. Yang kedua, dyspnea menurun. Yang ketiga, frekuensi napas membaik. Manajemen jalan napas, observasi, monitor jalan napas, dan monitor bunyi napas tambahan. Terapeutik, posisikan semi-fouler atau fouler. Yang kedua, berikan minuman hangat, dan lakukan fisioterapi dada. Untuk edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Dan ajarkan batuk efektif. Kolaborasikan pemberian bronkodilator jika perlu. Dan diagnosa yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen ditandai dengan mengeluh lelah. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 8 jam, diharapkan kriteria hasil 1. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kekuatan tubuh bagian atas meningkat. Yang ketiga, keluhan lelah menurun. Yang keempat, sianosis menurun. Yang kelima, dyspnea saat beraktivitas dan setelah aktivitas menurun. Yang keenam, aritmia saat beraktivitas dan setelah beraktivitas menurun. Yang ketujuh, tekanan darah membaik dan frekuensi napas membaik. Terapi
aktivitas, observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, dan identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Terapeutik, fasilitas fokus pada kemampuan, fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial. Edukasi, jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu, dan anjurkan keluarga memberikan penguatan positif atas berpartisipasi dalam aktivitas. Kolaborasi, rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika perlu. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.